Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisi Pukin TPG tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Bahasa Indonesia. Kenalkan, nama saya Vika Primadani Bedia Putri dengan LPTK Universitas Papua. NIM 03922546990. Pada saat ini mengajar di SMP Global Provinsi Jawa Timur. Pada hari Selasa 16 September 2025, saya melaksanakan ujian kinerja di kelas 7 dengan materi teks deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu pemimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ibu absensi dulu. Ini kelas 7. Yunisa, Teguh, Maulida, Afenza, Alfira, Zulfa, Denis ada ya. Kemudian Aziz hadir, Dana, Asif, kemudian Soleh hadir, Feling, Arkananta, Rizky, Radesa, Renadi, Irlanda. Siapa tadi yang sudah tersebut? Siapa? Oh ya. Jadi kita doakan untuk yang sakit segera diberi kesembuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita speaking dulu biar kita lebih semangat dalam belajarnya. Setelah kita berdiri semuanya. Ada yang sudah bisa speakingnya? Itu kasih contoh ya. Kita mau fokus melihat, mendengar, melihat, Fokus. bilang boleh. Nah, kita coba 2 kali lagi. Kita mau fokus melihat, mendengar,
Sudah berdiri semua. Ampun. Nah, sekarang bisa duduk. Nah, pada pembelajaran hari ini, ada tujuan pembelajarannya ini terkait dengan teks deskripsi ya. Jadi yang pertama diharapkan dari pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami materi teks deskripsi. Misalkan dari pengertiannya, kalian diharapkan untuk paham dan meliputi fungsinya dan teks deskripsi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis isi informasi teks deskripsi dan mendekati teks deskripsi yang benar. Jadi nanti kalian akan belajar membuat teks deskripsi. Kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran ada asesmen awal. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang kesiapan kalian untuk belajar. Nah, pertanyaan ini dilaksanakan setiap individu ya. Itu mengerjakan sendiri-sendiri. Itu akan memberikan keberanian asesmen awal. Jual beli ya. Nah, manfaat pembelajaran teks deskripsi itu nanti kalian akan mendapatkan manfaat setelah mempelajarinya. Yang pertama, menyimpulkan isi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian, yang kedua, menggambarkan informasi suatu objek. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dalam menulis teks deskripsi. Pertanyaan tematik, mengapa teks deskripsi penting bagi kita? Yang kedua, apa saja unsur teks deskripsi yang baik? Yang ketiga, bagaimanakah menyajikan teks deskripsi dengan baik? Kalian akan bisa menjawab pertanyaannya setelah memahami materi. Nah, ini ada video pembelajaran. Kalian simak. Melati. Bunga melati merupakan bunga mungil berwarna putih dan wangi semerbak segalanya digunakan sebagai perlengkapan dalam upacara adat. Karena itu bunga melati kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis. Bunga melati termasuk dalam genus Jasmanus dan terdapat lebih dari 200 spesies tanaman melati. Sebagian besar spesies melati menghasilkan bunga putih yang sangat harum, tetapi beberapa spesies menghasilkan bunga kuning atau merah muda dan aromanya kurang harum.
Bunga melati digunakan sebagai wangian dalam parfum, sabun, lotion, serta digunakan untuk menambahkan aroma teh melati. Bunga melati diyakini sebagai antidepresan dan afrodisiak sehingga cocok untuk menghaluskan kamar tidur. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, melati dianggap sebagai bunga yang penting dalam upacara pernikahan. Dalam budaya India, melati melambangkan kesucian. Oleh karena itu, biasanya melati digunakan untuk menghias rambut wanita muda di berbagai bagian Asia Tenggara. Buah apel. Halo teman-teman, kali ini kita mau kenalan sama buah apel. Anda yang sudah tahu buah apel? Apel mengandung serat yang tinggi, membantu pencernaan, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Buah apel kaya akan antioksidan seperti vitamin C yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Kulit apel mengandung nutrisi penting, termasuk senyawa polifenol yang dapat memberikan manfaat kesehatan seperti melindungi jantung. Itulah beberapa fakta tentang buah apel, semoga berguna ya. Pohon cemara. Bagi orang Eropa, Amerika, Kanada, bahkan penduduk yang tinggal di wilayah Arktik yang selalu dingin, pohon cemara memang memiliki tempat yang spesial. Cemara adalah salah satu pohon yang bisa bertahan hidup sepanjang tahun termasuk dalam cuaca ekstrim yang membeku. Cemara sanggup bertahan hidup dengan baik pada suhu -15 hingga -30 derajat Celcius. Selain ini, tanaman hijau seperti cemara cukup dianggap sebagai sumber kehidupan. Setiap musim gugur, pohon cemara melepaskan sekitar 15% dari jarumnya yang tumbuh kembali di musim semi. Akar kuat yang dimiliki pohon cemara ternyata punya fungsi vital bagi tanah. Seperti halnya tanaman bakau, pohon cemara berguna mencegah abrasi di pesisir pantai. Tak heran jika beberapa wilayah pantai atau perairan di beberapa negara ditumbuhi pohon cemara. Kucing Velociraptor adalah salah satu hewan peliharaan yang paling populer di dunia. Dikenal karena sifatnya yang mandiri, lincah, dan menggemaskan. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang kucing. Pertama, fisik. Kucing memiliki tubuh yang rapi dan fleksibel, dengan kaki yang cukup pendek namun kuat. Mereka memiliki cakar yang bisa ditarik, telinga yang tajam, serta mata besar yang memungkinkan mereka melihat dengan jelas dalam cahaya rendah. Kucing juga memiliki ekor yang panjang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat bergerak cepat atau melompat. Kedua, penglihatan dan pendengaran. Kucing memiliki penglihatan yang luar biasa, terutama di malam hari. Mereka adalah hewan nocturnal yang berarti lebih aktif di malam hari. Pendengaran mereka juga sangat tajam, mampu mendengar suara frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Ketiga, perilaku. Kucing dikenal sangat mandiri dan terkadang bisa bersikap jauh. Meskipun mereka juga suka berinteraksi dengan pemiliknya, mereka cenderung mencari perhatian dengan cara yang halus, seperti mendong atau menggosokkan tubuh mereka pada pemiliknya. Kucing juga seringkali menunjukkan perilaku pengasuhan diri, seperti menjilati bulu mereka untuk menjaga kebersihan. Keempat, makanan. Kucing adalah karnivora obligat, yang berarti mereka membutuhkan protein hewani dalam makanannya. Untuk bertahan hidup, makanan mereka bisa terdiri dari daging, ikan, atau makanan kucing komersial yang diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Kelima, reproduksi. Kucing dapat berkembang biak cukup cepat. Seekor kucing betina bisa melahirkan anak kucing kitten setelah sekitar 9 minggu masa kehamilan, dan biasanya melahirkan 3-5 anak. Anak kucing akan dibesarkan oleh induknya hingga cukup besar untuk bisa mandiri. Keenam, kesehatan. Kucing membutuhkan perawatan rutin, seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemeliharaan bulu, terutama bagi kucing berbulu panjang. Penyakit yang umum terjadi pada kucing meliputi infeksi saluran pernapasan, penyakit ginjal, dan parasit seperti cacing atau kutu. Ketujuh, peran dalam kehidupan manusia. Selain menjadi hewan peliharaan, kucing juga memiliki peran sejarah dalam menjaga lingkungan dari hama, terutama tikus dan serangga. Mereka sering dianggap simbol ketenangan, keamanan, dan kebebasan. Kucing dapat sangat mencintai pemiliknya, meskipun mereka cenderung memiliki sifat yang lebih independen dibandingkan dengan anjing, karena
karena teks deskripsi itu dapat mengetahui gambaran mengenai suatu tempat. Nah, misalkan kalau di suatu tempat kalian pernah berkunjung kemana dengan keluarga atau teman? Di tempat wisata ya, tempat kayak lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa mengamati keadaan sekitar kita, misalkan pada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Para pembaca akan ikut melihat, merasakan dan memahami, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi para pembaca itu seakan-akan merasakan apa yang diceritakan dalam tulisan itu. Selanjutnya diksi. Nah, kalian bisa mengerjakan secara kelompok. Pada hari ini kelompoknya dibagi menjadi 3 ya. Nah, tadi kelompoknya dibagi menjadi 3. Ini tugas kelompoknya, saya cari dulu. Jadi setiap kelompok nanti mengerjakan 5 pertanyaan. Kemudian nanti presentasi. Nah, ini dia. Saya bagikan LKPD-nya. Jadi satu kelompok dapat 5 pertanyaan. Ditulis dengan nama anggota kelompok ya. Nah, ini kelompok kamu. Ini kelompok terakhir. Nah, sebelum mengerjakan ada yang ditanyakan atau masih yang ada yang bingung? Ya, silakan. Tidak usah terburu-buru, waktunya mengerjakan masih lama. Ditulis yang pertama nama anggota kelompok. Jadi ditulis.
Deskripsi adalah hal yang manusia seolah-olah bisa melihat secara langsung dan bersama. Perhatikan kata berikut. Berikut adalah konstruksi fisik berupa tanggul dari tanah, batu atau beton yang dibangun melintasi aliran sungai untuk menahan dan menampung air. Membentuk waduk di belakangnya. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, minum, industri, dan PLTA, serta untuk mengendalikan banjir. Fungsi utama menahan dan menampung air sebagai waduk dan atau danau buatan untuk menyimpan air yang kemudian dapat digunakan untuk sebagai keperluan. Apa isi informasi dalam paragraf adalah fungsi utamanya adalah untuk menyediakan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, minum, industri, dan PLTA serta untuk mengendalikan banjir. Selanjutnya.